Assalamualaikum. Yuk lanjut latihan soal SIMAK UI dan UM-UGM terkait dengan akuntansi. Oke, kita ke soal selanjutnya. UM-UGM 2017. Manakah di bawah ini yang paling tepat untuk menggambarkan jurnal penutup? Ingat, jurnal penutup itu untuk menutup akun nominal supaya nol ya. Menutup akun nominal, nanti hasilnya akun nominalnya jadi 0. Melanjutkan merekam efek transaksi 1 tahun akan selesai, salah. Menghitung laba atau rugi, salah. Mempersiapkan buku untuk proses posting, salah. Menghilangkan saldo dalam akun pendapatan dan beban, betul ya. Akun pendapatan dan beban ini adalah akun nominal sehingga mereka memiliki saldo 0 pada awal tahun fiskal. Jadi jawabannya yang ini adalah yang D. Kita lanjut berikutnya. Kita mau ngerjain soal SIMAK UI 2011. Pertanyaannya adalah, ayat jurnal pembalik bersifat pilihan, tetapi jika kita memilih untuk melakukannya, transaksi dilakukan untuk, kita masih ingat nggak jurnal pembalik gitu ya? Yang bisa dibalik, jurnal pembalik itu ada 4 hal. Yang pertama adalah yang dibayar di muka tapi dengan pendekatan beban. Itu yang pertama. Yang kedua, diterima di muka tapi dengan pendekatan pendapatan. Itu baru bisa dibalik ya. Terus yang ketiga, yang masih harus dibayar. Yang masih harus dibayar itu baru bisa dibalik. Yang keempat, yang masih harus diterima. Jurnal pembalik. Nah, berarti kita cek. Yang mana nih? Depresiasi atau penyusutan aset tetap? Enggak. Piutang tak tertagih? Enggak. Biaya dibayar di muka yang dicatat sebagai aset. Aset itu kan harta ya. Salah. Yang bisa harusnya adalah dibayar di muka dicatat sebagai beban. Pendapatan yang masih harus diterima, betul. Yang masih harus diterima. Jadi jawabannya yang D. Amortisasi juga kan salah. Jadi yang ini jawabannya yang D. Oke, lanjutnya kita mau bahas soal SIMAK UI 2018. Nah, di sini ada neraca saldo dan lain sebagainya gitu, soal pendapatan. Terus yang ditanyakan adalah jurnal pembalik. Masih ingat sumber jurnal pembalik? Sumber jurnal pembalik itu adalah dari jurnal penyesuaian. Oleh karena itu kita mau bikin dulu nih jurnal penyesuaiannya. Karena di soal tuh diketahui kan di neraca saldonya itu ada pendapatan sewa sebesar 2.400.000. Nah, kalau di neraca saldonya pendapatan sewa, berarti ini menggunakan pendekatan pendapatan kan. Nah, kalau sudah ditentukan menggunakan pendekatan pendapatan, nanti dia menggunakan angkanya yang tersisa. Kita cari tahu dulu angkanya. Ternyata di sini sewa itu untuk 6 bulan. Sedangkan bayar sewa terhitung mulai dari 1 November. Berarti 1 November tutup buku 31 Desember itu berapa bulan? November, Desember, 2 bulan ya. 2 bulan. Berarti sisanya berapa? Sisanya adalah 6 dikurangi 2, 4 bulan. Ya sudah, tinggal dihitung. Berarti 4/6 dikali berapa sih? Pendapatan sewanya 2.400.000. 2.400.000. Dapatnya berapa nih? 6. 1 ya. 6 kali 4, 24. 4 kali 4, 16. 1.600.000.
Berarti jurnal penyesuaiannya 31 Desembernya 31 Desember, ini nggak ada tahunnya ya, 31 Desember misalnya 2020, di debitnya ada pendapatan sewa sebesar 1.600.000, di kreditnya ada sewa diterima di muka 1.600.000. Udah selesai? Belum, karena yang ditanyakan adalah jurnal pembalik gitu. Nah, karena dia menggunakan metode pendapatan bisa dibalik, dan jurnal pembalik awal periode tahun berikutnya 1 Januari 2021 berarti ya. Berarti di debitnya ada sewa diterima di muka 1.600.000. Di kreditnya ada pendapatan sewa 1.600.000. Kita cek pilihan gandanya. Mana nih? Di debitnya ada sewa diterima di muka, ini salah ya, ini salah. Tapi ini angkanya salah. Sewa diterima di muka, di debit, dan pendapatan sewa 1.600.000. Berarti yang ini jawabannya adalah yang D. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai berjumpa. Nanti kita bahas soal lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.